Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai buku besar. Sebenarnya buku besar itu merupakan buku dari setiap akun untuk mengetahui saldo dari masing-masing akun yang sudah kita jurnalkan. Nah, ini ada kompetensi dasar yang akan kita capai, yaitu menerapkan buku besar, dan yang kedua melakukan pencatatan buku besar. Nah, ini untuk definisinya merupakan kumpulan dari akun-akun yang satu sama lain saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang sistematis. Seperti Ibu katakan di depan bahwasanya buku besar itu merupakan buku dari setiap akun-akun pada jurnal. Kemudian ini ada bentuk dari buku besar seperti kita lihat di sini. Kemudian ini ada bentuk-bentuk akun buku besar. Yang pertama itu ada bentuk T atau T akun. Ini itu tidak digunakan dalam sistem akuntansi perusahaan, jadi digunakan hanya untuk mengetahui saldo, harus menjumlahkan dahulu di setiap sisinya. Nah, jadi ini tidak digunakan dalam perusahaan ya, yang bentuk T ini. Nah, ini contohnya untuk bentuk T, seperti ini bentuknya. Bisa dilihat, ini ada saldo, kemudian ditulis di bagian debit. Ketika ada pengeluaran di tanggal 4 ditulis di kredit, seperti itu. Kemudian ada bentuk-bentuk akun buku besar 2 kolom. Dikatakan 2 kolom karena memiliki kolom debit dan kolom kredit untuk mencatat besarnya perubahan. Nah, ini sebenarnya hampir sama kayak yang bentuk T, hanya saja ini nanti ada kolom refnya, seperti itu ya. Kemudian 3 kolom ini setiap saldo akun setiap saat dapat diketahui karena memiliki kolom khusus untuk saldo, karena tidak dapat dibedakan saldo tersebut debit kreditnya, sehingga ketika kredit harus dikasih kurung. Nah, ini contohnya di mana tanggal 1 saldo kita tulis di bagian saldo 5 juta. Kemudian ketika ada transaksi tanggal 4, keterangannya bisa kita tulis posting di situ tanggal 4 ternyata misalnya akun kasnya misalkan berkurang 3 juta, kita tulis bagian kredit, kemudian kita kurangi 5 juta kurangi 3 juta yaitu 2 juta. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Kemudian ini ada bentuk akun buku besar, bentuk 4 kolom sebenarnya sama dengan bentuk 3 kolom. Yang membedakan ini ada di kolom saldo, ini ada saldo debit dan saldo kredit. Nah, contohnya ini, misalkan kas tanggal 1 saldonya ada 5 juta, kemudian ada di jurnal transaksi tanggal 4 itu urainya kita tulis posting, kemudian di kredit 3 juta, debitnya 2 juta. Misalkan tanggal 10 ini juga kredit 2.500.000, jadi kan saldonya minus 500.000, kita tulis di bagian kredit. Kemudian di debit 7 juta ya, jadi saldonya tinggal 6.500.000, seperti itu. Nah, ini untuk yang tadi ya. Kemudian ini di perusahaan kebanyakan itu menggunakan 3 kolom atau 4 kolom, namun biasanya pakai 3 kolom. Kalau kita bisa menggunakan 4 kolom juga tidak apa-apa, biar siswa tidak bingung. Nah, untuk menentukan saldo di debit dan kredit itu kita harus mengetahui saldo normal akun. Nah, ini ada contohnya, Tuan Hermawan menyetorkan uang tunai, ini jurnalnya paling atas, kas pada modal sebesar 10 juta ya. Kemudian di bawah coba diperhatikan, di situ kan jurnalnya kas pada modal. Kemudian di situ kas, kita buat buku besarnya kas dan modal. Nah, itu ada kas. Kemudian yang pertama itu kan ada saldo. Ada saldo tuh. Nah, saldo itu diisikan nominal jika dalam neraca saldo awal akun kas memiliki saldo. Sebenarnya jika dalam pertama-tama soal itu disebutkan bahwasanya ada saldo kas, piutang, utang, itu namanya saldo awal. Sebelum ada soal transaksi loh ya. Sebelum ada soal transaksi biasanya di awal itu ada saldo-saldo dari setiap utang, mulai dari kas, piutang, perlengkapan, persediaan. Nah, itu yang dinamakan saldo awal, sehingga sebelum kita memasukkannya kita harus memposting dulu ke buku besarnya ini. Oke, ini kita contohkan yang kas di sini ya.
Coba kita langsung jelaskan cara memasukkannya. Oke. Nah, ini contohnya, ini untuk buku besar yang kas ya. Coba kita terapkan di sini, akunnya di debit 10 juta, kita masukkan di bagian debit 10 juta. Kemudian untuk keterangannya kita tulis posting, jangan lupa tanggalnya ini tanggal 1. Kemudian saldonya ditulis 10 juta. Begitu ya. Nah, sekarang modal, buku besar untuk modal, saldonya tidak ada. Kemudian tanggal 1, kemudian ada transaksi kredit 10 juta, kemudian keterangannya posting, dan saldo normalnya modal kan 10 juta. Jadi kita perlu mengingat-ingat saldo normal akun, misalnya kas itu debit, piutang debit, kemudian utang saldo normalnya kredit, modal saldo normalnya kredit, pendapatan saldo normalnya kredit. Jadi itu kita harus tahu saldo normal akun untuk mengerjakan buku besarnya, biar nanti kita bisa menuliskan saldonya itu di bagian debit atau kredit, seperti itu. Nah, ini kita coba throwback materi jurnal yang kemarin. Ibu perhatikan banyak yang salah. Nah, misalkan di sini ada transaksi pembayaran utang. Dari analisis transaksinya ini otomatis utangnya berkurang di sisi debit, kasnya juga berkurang di sisi kredit. Nah, ini anak-anak kebanyakan ada yang menulis utangnya terlebih dahulu kemudian kas, namun utangnya dijorokkan ke kanan. Itu salah ya anak-anak. Jadi tidak seperti itu penulisannya. Coba kita perhatikan tulisan yang benar. Ketika utangnya berkurang di sisi debit, maka debit itu lebih dekat dengan garis keterangan ini ke kiri, mepet garis, kemudian baru kreditnya kas lebih menjorok ke kanan. Nah, jika dalam jurnal itu debitnya ada 2, kreditnya ada 1, berarti yang debit harus didekatkan dengan yang garis keterangan ini, terus kemudian setiap akun kredit harus ditulis menjorok ke kanan. Seperti itu. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan bisa memberikan tambahan pengetahuan untuk melakukan posting ke buku besar. Selamat mengerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.